Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini subuh kita masih diberikan sehat walafiat baik lahirnya maupun batinnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita pembawa risalah al-Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya sampai akhir masanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin jamaah subuh Masjid Al-Jabar yang senantiasa mengharap ridho Allah, marilah kita bersama-sama meniatkan diri. Pertama, niat iktikaf di Masjid Al-Jabar. Yang kedua adalah mencari ilmu, bagaimana dalam salah satu hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan juga bagi setiap muslimah perempuan. Dan mencari ilmu ini tidak ada batas waktunya sampai kapanpun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk terus memakmurkan masjid. Bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian orang yang percaya kepada hari akhirat. Oleh karenanya marilah kita makmurkan masjid ini menjadi syiar Islam bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya kita niatkan bahwa pada hari ini kita bersilaturahim, saling kenal mengenal dari berbagai daerah ya. Bukan saja dari kota Bandung, ada dari berbagai daerah di luar Jawa Barat ataupun di dalam Jawa Barat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang materi di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Di sana dijelaskan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi tentang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Jadi siapa saja hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Kita tentu ingin menjadi hamba Allah yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada Ar-Rahman, juga ada Ar-Rahim. Ar-Rahim, Ar-Rahman tentu ini penyayang bagi seluruh umat manusia, tanpa tedeng aling-aling, artinya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Allah Maha penyayang kepada semua umat manusia. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha penyayang bagi kaum muslimin yang beriman pada Allah. Itu di dalam surat Al-Furqan, orang yang mendapat hamba Allah yang dikasihi Allah, yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu orang yang apabila berjalan di muka bumi dia tidak sombong, tidak angkuh. Jadi kita berjalan, baik berjalan kaki
berjalan pakai sepeda, motor, mobil, dan lain sebagainya, tidak sombong. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Atau kalau kita berjalan di hadapan orang, di hadapan manusia yang berkumpul, maka kita tidak seperti ayam yang begitu saja melewat ya. Nah, ini karena ini menyangkut juga etika ya, adab kita. Jadi kalau kita berjalan di hadapan orang, setidak-tidaknya kita mengucapkan, kalau dalam bahasa Sunda punten, dalam bahasa Arab assalamualaikum. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak angkuh. Baik di jalan dengan berjalan kaki ataupun dengan mengendarai mobil dan lain sebagainya. Itu juga harus sabar ya. Harus sabar. Apalagi sekarang misalnya macet dan lain sebagainya. Karena orang kan tidak mau semuanya macet ya. Oleh karenanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Sabar sudah kita ketahui, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar. Sekarang kita sabar ya, taat pada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan semua orang mungkin ada yang sedang tertidur lelap dan lain sebagainya. Kita bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah itu harus didasari dengan rasa kecintaan pada Allah, rasa mahabbah, rasa cinta. Sebab kalau secara fisik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemarin kita melaksanakan sholat subuh kan berjamaah. Kemudian kemarinnya sudah melaksanakan, besok juga melaksanakan terus sampai selanjutnya sampai kita meninggal kan. Jadi terus-terusan. Itu kalau secara fisik, secara lahiriah kita pasti akan bosan, Bu, Pak. Akan bosan tuh kalau secara itu. Tapi kalau secara kecintaan, mahabbah kepada Allah, bahwa itu adalah perintah Allah, maka kita teruskan dilakukan. Dan kita menunggu kan sampai selesainya hidup kita kan. Sebab hidup ini sebenarnya dua ya, menunggu, dua tunggu ya. Pertama menunggu meninggal kan, kedua menunggu sholat. Jadi menunggu meninggal dan menunggu sholat. Jadi sholat ini harus kita tunggu. Jadi jadikanlah sholat ini sebagai yang harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita sibuk dan lain sebagainya. Kemudian sabar dalam kemaksiatan. Artinya apabila ada kemaksiatan, maka harus kita robah kemaksiatan itu dengan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Apabila tidak mampu, fabilisani, yaitu dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, fabiqalbihi, dengan hati kita. Hanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hati itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Apabila kita diberikan musibah oleh Allah, maka kita harus sabar. Sabar tentu bukan tidak usaha, ada usaha dulu. Ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar baru terjadi, maka kita harus sabar. Jadi jangan sampai sebelumnya saya mah sabar. Kalau ada air besar, kemudian saya mau ke situ, mudah-mudahan saja tidak tenggelam atau tidak terbawa banjir, ya nggak bisa ya. Pasti secara hukum alam kita akan terbawa banjir. Maka kita harus menghindar. Tapi kalau kita tenggelam pada waktu itu dan sudah diusahakan sebelumnya, maka kita harus sabar. Jadi sabar dalam menghadapi musibah atau sabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Solusinya kalau kita ditimpa musibah oleh Allah, yang pertama harus menerima sesuatu itu cocok ataupun tidak cocok. Jadi baik cocok menurut kita ataupun tidak cocok menurut kita, maka kita harus terima. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah takdirnya.
Jadi takdir itu sesuatu yang sudah terjadi, maka kita harus melaksanakan takdir ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, apabila kita menghadapi musibah, kita harus ada solusi, yaitu ridho, menerima ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus muhasabah, introspeksi terhadap diri kita, apa yang pernah kita lakukan sehingga kita terjadi itu. Kemudian yang selanjutnya, jangan mendramatisir diri. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu, maka terus jangan diperpanjang persoalan itu. Seperti kalau kita ada pohon yang misalnya pohon beringin, kemudian ada buahnya dan buahnya itu kecil, kemudian jatuh ke kepala kita. Kemudian kita perpanjang misalnya, aduh bagaimana kalau buah kelapa yang jatuh ke kepala kita? Tentu kita akan sakit, padahal bukan buah kelapa, buah beringin yang kecil. Itulah memperpanjang ataupun mendramatisir diri kita. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapat hamba Allah yang dikasih Allah adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang yang senantiasa bangun atau sujud di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu orang-orang pada tidur, maka kita bangun. Itu akan termasuk orang yang dikasihi Allah. Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat pada waktu di Madinah, ada 4 hal ya yang disampaikan. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, it'amut to'am, peduli terhadap orang lain. Kemudian silul arham, bersilaturahim. Dan yang keempat, qiyamul lail, yaitu bangun tengah malam. Ini sesuai dengan ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 64. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama, yaitu orang yang senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Jadi kita memohon kepada Allah, rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi senantiasa kita harus terus-menerus berdoa pada Allah, meminta pada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari neraka jahanam, dari neraka yang paling panas dosisnya. Itu termasuk orang yang akan dikasihi oleh Allah. Kemudian yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang keempat, orang yang mendapat kasih sayang dari Allah adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Jadi menginfakkan hartanya, kalau kita punya harta kita infakkan. Dan tidak ada orang yang berinfak itu miskin. Tidak ada orang yang mengeluarkan harta itu miskin, malah bertambah. Di sini dijelaskan lam yusrifu wa lam yakturu, artinya tidak boleh boros dan juga tidak boleh kikir. Harus siger tengah. Jadi jangan sampai dihabiskan semua dan juga jangan sampai pelit. Jadi tengah-tengah. Jadi infak itu tengah-tengah. Jadi menginfakkan itu akan menjadi hamba Allah yang dikasihi Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq. Yaitu orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada yang lainnya. Jadi kalau kita memohon, maka kita hanya kepada Allah. Oleh karenanya kita pernah belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengesakan Allah. Dan Allah ini esa. Esanya hanya satu ya. Satunya bukan secara logika bahwa kalau ada satu berarti sebelumnya ada nol. Kalau sesudah satu ada dua, tidak. Allah itu wahada yuwahidu. Jadi wahada yuwahidu berarti hanya Allah saja yang satu. Kalau kita kan kalau menyebut satu pasti sebelum satu ada nol. Sesudah satu ada dua kan. Tapi Allah satunya memang hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Ya, itu adalah masalah ketauhidan. Bahwa kita percaya kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Tidak kepada yang lainnya.
Kalau menyembah kepada yang lainnya, maka kita akan termasuk orang yang syirik. Itulah hadirin jamaah subuh yang dapat kami sampaikan pada kultum subuh kali ini. Dan untuk lebih memperdalamnya, silakan ibu-ibu dan bapak-bapak membuka kembali Al-Quran, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat 63 sampai ayat 77. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.